di dalam keluarga itu kita ada yang namanya pendisiplinan. Alkitab katakan, barang siapa yang kukasihi akan ku, gak berani ngomong. Barang siapa yang kukasihi dia akan ku, saya gak berani ngomong. Sama saudara sama. Amin. Jadi bagaimana saat-saat yang tersulit? Itulah ketika kamu didisiplin. Disiplin itu bukan akhir, itu awal proses di dalam hati kita. Kalau kita merespon dengan benar, kita akan lulus ujiannya. Bangsa Israel yang berpuluh tahun mati di daun gak keluar. Seberapa lama sih Pak kita diproses? Tergantung kerendahan hati kita. Itu nggak ada masanya. Masanya kalian yang tentukan. Di saat-saat yang sulit, disitulah diperlukan penundukan diri pada otoritas. Kita bilang kita tunduk sama Tuhan, tapi kita susah tunduk dengan manusia. Kita buka di Roma 13 ayat 1 sampai 7 dulu. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan siapa? Ia melawan siapa? Ia melawan ketetapan Allah yang, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan peroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayar kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ada amin. Kalau kita berbuat baik, gak usah takut. Kenapa kita takut? Karena kita melanggar. Betul gak? Hukum dipakai untuk apa? Untuk dilanggar. Karena kita nggak akan tunduk di bawah hukum. Kita harus mengerti kasih karunia. Kita hidup di atasnya. Itu sebenarnya kita nggak perlu takut kalau kita benar. Ada amin. Makanya hiduplah benar. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Di hidup kita banyak area yang perlu dibenarkan. Area tertentu kalau kebenaran nggak di situ, nggak ada kemerdekaan. Jadi hidup kita itu proses. Ada amin. Nah, di saat proses itu kita belajar taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau kamu mengerti, lakukan itu. Betul nggak? Kalau kita mengerti, kita lakukan, maka kita akan menerima dampaknya. Jadi kita nggak bisa hidup kita cuma perkataan kita tok. Pintar ngomong itu bagus, itu kasih karunia. Tapi pintar melakukan itu akan jauh lebih bagus, karena itu akan membuat teladan. Percuma kalau kita bisa ngomong, nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya, pertobatan itu. Kita sebagai orang tua, kita boleh ngoceh sama anak, omelin anak, ajarin anak. Tapi kalau kita tidak memberikan teladan kepada dia,
Anak akan kecewa dengan kita. Ya, lu mah ngomongnya doang. Papa bilang jangan bohong, tapi papa tukang bohong. Bilang aja kalau dicari papa nggak ada. Itu hal yang kecil, sepele. Oh, ternyata gitu ya. Nanti kalau dia udah gede, dia bilang anaknya, kalau orang cari papa nggak ada. Spirit. Jadi ketika kita diproses, kita harus tunduk di bawah otoritas. Kalau saudara punya otoritas, kalau saudara tidak pernah pakai otoritas, saudara akan kehilangan otoritas. Kalau saudara tidak mengerti otoritas, maka saudara tidak bisa menggunakan otoritas itu. Setiap kita, waktu kita menerima Yesus, terang itu bercahaya di dalam kita. Terang sudah datang dan dia tinggal di dalam hidup kita. Ada amin. Itu sebabnya ketika engkau terima Tuhan, engkau menjadi anak Allah. Dan engkau diberikan kuasa. Nah, kuasanya itu kita harus paham bagaimana memakainya. Setiap kita diberikan otoritas. Kalau kita mau bilang, oh saya mengasihi Tuhan, saya tunduk sama Tuhan, kamu melawan bapakmu, melawan atasanmu, melawan pemimpinmu, itu kamu pemberontak. Kita nggak bisa tunduk, hanya ngomong aku tunduk sama Tuhan, tapi nggak tunduk sama manusia, nggak tunduk sama pemerintah. Saudara berani nggak bayar pajak, sekarang wajib pajak, langsung potong gajinya. Kalau dipilih mah usaha sendiri mungkin masih bisa curang-curang. Tapi kalau kita karyawan bisa? Nggak bisa. Hukum diberikan supaya apa? Diperketat. Tapi kalau kita mengerti hukum kasih karunia, kita dengan pengertian, kerelaan hati kita untuk menjalankan itu. Amin. Saya mau undang Reren untuk bersaksi di masa-masa sulit beliau. Jadi hidup ini nggak baik-baik aja, kita ada masa-masa sulit. Ada amin? Ini sejak dia masih gadis, masih remaja, sudah ikut saya. Sampai dia menikah juga kita yang persiapkan. Saya kenal mereka ini bukan setahun 2 tahun, udah berpuluh-puluh tahun. Bayangin anaknya udah berapa? Yang paling gede usia? 18. Sebelum itu berarti di atas 20 tahun. Ada dong? Ya. Jadi kita mau lihat bagaimana saat-saat kamu lagi didisiplin, apa yang kamu rasakan. Ini kita ngomong kita manusia. Ya. Ini bukan mempermalukan. Ketika kita bisa bersaksi tentang apa yang kita lakukan, apa yang membuat kita kecewa, ya kan? Ketika kita pulih, itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya kenapa Ere ketika dia mengalami luka, mengalami kecewa, dia harus cerita. Tujuannya cerita bukan mempermalukan orang tuanya, tapi kita punya masa kehidupan yang memang masa-masa dulu kita diajar dengan nggak benar. Ada orang di sekeliling kita yang membuat kita kecewa. Ada amin. Jadi kecewa itu hal yang wajar, yang biasa. Pencobaan yang kamu hadapi itu pencobaan yang apa? Luar biasa? Oh, enggak kan? Biasa. Amin. Jadi biasa aja. Tapi hati tetap hati. Monggo. Boleh. Perjalanan hidup yang sangat beragam, proses hidup yang sangat saya syukuri karena saya bisa lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Sebenarnya disiplin itu sakit, tapi yang paling sakit itu kalau bapakmu nggak dampingin kamu waktu kamu jatuh, itu paling sakit. Tadi Pak Coy bilang sudah 20 tahun lebih ya. Tapi di masa-masa saya di lembah kekelaman lah menurut saya,
Menurut dia ya. Menurut saya, Catat ya. beliau tidak hadir gitu. Saya berjalan sendiri gitu. Tapi untungnya Tuhan selalu ada. Amin. Dan apa yang saya alami, ya saya memang benar-benar mengalami kalau yang saya anggap Bapak itu nggak hadir gitu ke masa-masa sulit saya. Ya. Dan saya juga nggak berani datang. Gimana mau datang coba? Udah merasa nggak layak, pasti udah nggak mau gitu. Perasaan di pikiran itu banyak sekali ya, peperangan setiap hari. Pasti Pak Coy ini udah nggak mau lagi berjalan sama saya. Jadi rasa tertolak itu sangat kuat gitu. Rasa tidak layak, rasa ditolak, rasa tidak dipercaya itu kuat sekali dalam pikiran saya. Terus waktu itu beliau pernah datang, saya mengasihi kamu. Saya masih tetap tidak percaya gitu. Masih di pikiran yang satu, kalau dia mengasihi kamu, kenapa waktu kamu jatuh ada nggak datang gitu kan? Ya. Jadi itu yang saya alami. Tapi masa-masa itu memang masa-masa yang sangat berat gitu, berat banget. Tapi Tuhan tetap baik, Tuhan tetap menolong saya, Tuhan tetap menguatkan saya. Saya cuma bilang, Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya tetap bisa berjalan. Amin. Tuhan, saya nggak mau ketinggalan. Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya nggak mau itu hilang. Saya mau menggenapi panggilan saya dalam Tuhan. Amin. Tapi gimana caranya gitu loh? Gimana caranya semuanya di sini? Sampai saya pernah dalam waktu itu pernah sakit vertigo ya, sampai yang parah itu sampai 2 minggu. Saya bolak balik ke dokter, tapi minum obat juga nggak sembuh. Terus suatu hari Pak Coen datang ke saya, ya saya ngomong aja gitu, saya keluarin apa yang di dalam hati saya. Ya memang Bapak nggak hadir segala macam gitu kan. Ya. Nah begitu saya keluarin, itu vertigo hilang gitu. Haleluya. Saya muter-muter, kok nggak ada ya? Jadi cari-cari kemana? Itu nggak ada didoain nggak. Cuman saya bilang saya mengampuni papi, saya mengampuni mami. Amin. Cuman itu, Amin. habis itu vertigonya hilang sampai sekarang, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terus prosesnya kan masih berjalan. Namanya hati ya, semua butuh waktu gitu. Ya. Proses. Di mulut saya bilang mengampuni, hati saya mengampuni, tapi di pikiran saya yakin gitu kan. Pokoknya peperangan setiap Ya. hari, peperangan Ya. setiap hari. Terus sampai kami dipanggil ke rumah beliau, terus ngobrol. Itu pelan-pelan hati saya dipulihkan. Amin. Pelan-pelan hati saya dipulihkan. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau gitu, saya mau dipulihkan. Cuman ya tadi ya pikiran yang tadi loh, nggak mungkin kamu udah nggak layak, kamu itu udah nggak bisa gitu. Ya. Tuh kan, ya itu Pak Coen lagi dekat sama Garcia kan. Tuh kamu ditinggalin waktu sama Garcia sekarang yang baru ya. Itu pokoknya pikiran-pikiran itu ada gitu. Ya. Sampai beliau datang ngobrol, saya tuh mengasihi kamu, pokoknya semuanya saya pelan-pelan terima gitu. Ya, saya dikasihi, saya diterima, saya kasih, saya Amin. diterima. Walaupun di pikiran yang satu masih kadang-kadang tuh ada gitu, tapi saya berusaha untuk berpikiran positif. Saya katakan saya dikasihi, saya diterima. Amin. Yang paling penting tuh kasih Tuhan buat saya itu nggak berubah. Amin. Itu yang membuat saya bisa berjalan, dan sekarang saya sudah plong gitu. Amin. Puji Tuhan. Walaupun di pikiran itu bisa nggak ya? Kan ini bukan cuma sama Pak Coy yang kecewaan, sama yang lain juga ada. Makasih ya. Wow. Gak perlu tahu kalian. Jadi sama ini beres, tapi masih ada gitu loh. Tapi ya, tapi saya bilang sama Tuhan, kalau saya bisa mengampuni yang ini juga saya bisa. Amin.
Amin. Di mulut saya mengampuni, tapi begitu ketemu orangnya saya berusaha menghindar gitu. Ya, haleluya. Terus Pak Coy bilang kamu harus hadapin gitu. Ya memang orang kalau lagi disiplin, lagi masa-masa sulit, sebenarnya yang paling penting itu didampingin aja sih sebenarnya. Ditemenin aja, gak usah banyak ngomong, temenin aja gitu. Jadi itu yang Pak Coy lakukan buat saya gitu. Dan saya merasa benar-benar free gitu. Saya mau Tuhan bilang move, oke, saya mau berjalan Tuhan. Saya nggak akan melihat apa yang sudah di belakang. Saya mau melihat ke depan. Saya percaya bahwa proses hidup yang saya alami itu Tuhan izinkan untuk membentuk hati saya. Amin. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ya. Tuhan punya panggilan yang besar dalam hidup saya. Amin. Tuhan harus mempersiapkan hati saya. Saya melihatnya begitu. Jadi saya bisa berjalan, ya Tuhan, ini proses dari Tuhan. Saya terima, saya mengucap syukur bahwa Tuhan selalu menyertai saya, memberikan saya kekuatan untuk saya terus berjalan. Amin. Thank you. Saya katakan sama Anda, tidak ada orang yang akan mengambil panggilan itu dari hidup. Amin. Kalau kamu sendiri nggak tinggalin itu. Tapi apapun yang dia harus lewatin, itulah proses dari Tuhan. Ya. Tapi harus ada seseorang yang berdiri, yang bantu Amin. untuk kita kembali sama Tuhan. Di sini dia kesaksian bukan untuk apa-apa, tapi pada waktu dia berbicara, itu dia juga dipulihkan. Amin. Bukan ini buat seseorang ngejudge dia, bukan. Ya. Tapi ini semua untuk kita belajar. Pada waktu kita didisiplin, itu bukannya otoritas itu menjatuhkan kita, enggak. Tapi itu adalah masa-masa di mana kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dia, berapa lama dia keluar dari sana, yaitu kita nggak bisa ngomong. Tapi semakin cepat dia melepaskan pengampunan, semakin cepat Tuhan angkat lagi. Yang angkat itu bukan kami, yang angkat itu Tuhan. Ya, amin. Jadi jangan melihat, oh semuanya baik-baik saja itu yang tadi ya. Tapi setiap kita punya pergumulan. Ya. Ya mungkin menurut mata kita ya ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi biarpun itu besar atau kecil, yang penting kita mau nggak hati kita dipulihkan. Kita mau nggak merendahkan hati untuk Tuhan proses. Nah di proses itu banyaknya orang nyerah, banyaknya orang give up, nggak kuat. Ujung-ujungnya apa? Ninggalin Tuhan. Tapi saya percaya kita semua di sini, apapun yang Tuhan proses dalam hidup kita, saya percaya setiap jemaat akan melalui proses itu. Amin. Dan keluar menjadi pemenang. Amin. Ya itu dari saya. Ya, thank you. Ini manusiawi. Ada amin. Saudara anggap ini bukan sesuatu yang luar biasa, ini biasa. Supaya kita apa? Kita bisa belajar bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ada amin. Ketika hati kita terluka, kita merasa pahit, seluruh badan kita sakit dan kita jadi dungu. Jadi bodoh bisa berpikir dengan baik, nggak bisa. Saat itulah iblis bermain di dalam pikiran kita. Kita harus tahu peperangan kita ada peperangan melawan cara berpikir kita. Kalau kita cara berpikirnya negatif, cara berpikirnya salah, kita akan salah. Saya mau terus terang aja kita ngomong. Kalau orang lagi marah sama kita, orang lagi kecewa sama kita, bisa diajak ngomong nggak? Kamu ngomong dia mau dengar nggak? Belum tentu. Terus harus bagaimana? Biarkan dia urusan sama Tuhan. Jangan berusaha dengan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah dia. Dia harus bawa masalah ini di hadapan Tuhan. Dia persembahkan sebagai korban persembahan yang hidup, yang dia harus lewati. Kita jangan berusaha menolong Tuhan. Biarkan dia berurusan dengan Tuhan.
Saya adalah orang yang berjalan di dalam roh. Kalau saya merasa sesuatu yang harus saya kunjungi, saya akan kunjungi. Kalau tidak terdorong itu, saya nggak bakal disuruh-suruh, saya mau datang. Karena apa? Karena saya tahu, ketika kalau saya datang, tidak ada satu proses sia-sia. Nah, sampai Tuhan meyakinkan saya baru datang. Sekarang siapa yang menunggu siapa, kan gitu. Reren ini bukan orang yang setahun 2 tahun ikut saya. Udah lama dan kita udah latih dan dia udah jadi pemimpin. Kita udah ajarin saling terbuka. Kalau kamu punya masalah, kamu datang. Kalau anak kecil yang masih kita follow up, kita yang datang. Kita datangin terus, kita kunjungin terus sampai dia dewasa. Betul nggak? Kalau anak sudah berkeluarga, ya dia harus ngerti bagaimana berkeluarga. Jangan dikit-dikit lari kemana-mana. Sama. Saya membiarkan itu, saya lagi tunggu dia lagi nunggu saya. Saya bilang, ini anak kok keras semangat ya. Dia bilang, papi mah ini tinggalin saya ya. Itu. Ngerti nggak saudara, harus ngerti ini. Yang satu menunggu kapan dia mau datang. Yang satu menunggu kapan aku dikunjungi. Aku diperhatiin. Salah siapa? Nggak ada yang salah. Itu waktu memproses. Jadi ketika saya datang, ya saya datang aja. Gimana kamu? Ya, syukur. Paling saya suka itu orang bisa ngomong. Kalau kita datang, gimana kamu? Oke. Oke. Thank you Tuhan Yesus berkati. Balik saya. Apa yang mau diselesaikan? Halo? Perlu diselesaikan nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada masalah kok. Tapi kita pakai topeng. Kalau selama kita hidup masih pakai topeng, kita nggak akan bisa bertumbuh, mengalami kemenangan. Kita harus bisa terbuka. Lihat dia cerita dia sakit aja, tanpa didoakan dia sembuh. Itu artinya apa? Keterbukaan itu penting. Ketika kita ngomong, kita kecewa, itu dilepaskan. Kata kita itu adalah doa. Perkataan kita itu doa. Ketika kita bisa mengungkapkan, itu ada satu kuasa yang bekerja. Itu sebabnya kita butuh orang yang memimpin hidup kita. Ada satu orang yang kita percaya, kita bisa ngomong sama dia. Tapi ini orang harus punya otoritasnya. Kalau dia nggak punya otoritas itu nggak bisa bekerja. Orang dia nggak punya kok. Saudara paham? Nah, kalau saudara ngomong sama yang sebelahnya lagi sana, ya ada. Makanya kita selalu bilang kalau ada masalah jangan ngomong di datar, di sesama. Itu mungkin saling menghibur, iya. Tapi yang benar datang ke atas. Ada amin. Itu sebabnya kenapa gereja kita memenuhi amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Hanya pemuritan yang akan bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan di langkah berikutnya. Apa yang kita tanam selama ini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, belum kelihatan berhasil. Halo? Terus kita bicara generasi berikutnya gimana? Saudara, nangkap nggak? Kalau misalnya nih, kita sebagai pemimpin kita masih terluka, kita akan membawa luka ini kemana-mana. Bagaimana generasi di berikutnya kita? Dia akan sama seperti kita, spiritnya sama.
Itu sebabnya kita harus pulih. Ada amin. Jemaat harus pulih, setiap kita harus pulih. Kalau kita nggak pulih, kita nggak bisa membawa pemulihan. Dan kita melakukan amanat agung ini tujuannya jangka panjang. Entah ke depan 20 tahun lagi, atau 50 tahun lagi, apa 100 tahun lagi sampai Yesus datang. Tapi kita harus punya karakter yang bagus. Karakter Kristus harus keluar dari diri kita. Kita kemanapun kita pergi, kita membawa terang. Dan terang ini menutupi kegelapan akan sirna ketika terang itu hadir. Nah, ketika kita hadir, sakit, penyakit, kekecewaan, segala macam ketemu kita, lepas dengan sendirinya. Ingat, tanpa didoakan dia sembuh. Kenapa? Ada satu kuasa yang bekerja di dalam diri kita, karena kita membawa hadirat Tuhan. Kalau saudara kecewa, saudara tidak membawa hadirat Tuhan. Saudara tidak memuliakan Tuhan. Saudara bikin masalah baru lagi. Itu sebabnya kepahitan itu jahat. Kekecewaan itu jahat. Itu kita kalau lagi kecewa, tubuh kita bau, kita cium orang bau. Padahal baunya ada di kita. Mari kita semua belajar. Ada amin. Saudara bayangin, saya tanya, Ren, you okay? Okay, I'm okay. Saya bilang, kalau kamu okay, ada ciri-ciri oke-nya. Kalau kita sehat, jangan jalannya gini dong. Gimana? Oke. Oke. Saudara yakin kamu oke? Oke. Saudara percaya saya oke? Oke? Oke. No. Wait, no. Enggak. Tubuh kita kalau oke, ada ciri-cirinya. Saya bilang, kemana kamu pergi selama ini? Tampilkan dirimu, terangmu, bercahaya. Jangan akhir tahun baru datang. Jangan setahun sekali datang karatan. Kecewa-kecewalah. Kita tinggal di dalam Yesus yang terang ada di dalam kita. Kita masih tinggal di dalam kegelapan. Berarti mata kita ada baloknya, nggak bisa lihat terang itu. Saya bilang, kalau kamu bilang kamu oke, saya rindu masa-masa kita dulu. Gimana kamu bisa pergi bareng saya melayani? Itu yang harus kamu lakukan. Gimana masa-masa kamu bisa datang doa jemaat? Di mana masa-masa kamu datang bisa doa prakebaktian? Di mana masa-masamu kamu datang gak mau khotbah baru duduk? Setiap kita harus kembali ke situ. Kalau itu udah enggak, ya berarti sakit. Walaupun oke-oke aja. Tapi bagaimana dia bisa keluar? Kita harus mendampinginya. Yang penting dia mau percaya sama kita. Kamu mau keluar nggak dari masalahmu? Kalau mau, ikut saya. Yang susah itu everything okay. Benar katanya. You oke, aku nggak oke. Harus kita sama-sama oke. Betul nggak? Nah, tetapi kemanusiaan itu masih ada. Nggak bisa melangkah. Saya bilang, kalau kita melangkah harus dengan iman, bukan dengan perasaan. Rasa takut menghadapi itu
ada. Benar nggak? Rasa takut itu ada. Tapi rasa takut itu harus kita kalahkan dengan iman. Jangan pakai perasaan, pakai kenyataan. Harus seperti apa firman katakan, lakukan. Jadi ini tugas seorang bapak. Tugas seorang bapak membawa dia untuk menghadapi masalah, untuk berperang di luar. Bapak yang mengajari, lihat ke depan, visinya itu, caranya ke situ begini. Kalau enggak jadi. Baik kalau dia oke, kita tinggalin, kelar nggak? Selesai. Dia mungkin dia oke-okenya aja, tapi tidak berfungsi. Setiap kita harus berfungsi. Tubuh kalau nggak berfungsi, tubuh itu sakit. Kaki kalau jalannya gini, kurang berfungsi, jangan bilang aku sehat. Bisa nangkep. Nah, terus bagaimana? Saya harus kawal. Saya temenin. Seorang bapak memberikan dia visi, menguatkan dia kembali. Masa-masa indah bersama Tuhan lakukan itu. Tapi harus ditemenin. Ini fungsinya otoritas sebagai bapak. Kalau hidupmu tidak tunduk di bawah satu otoritas, gak ada satu orang yang kau percayai, engkau akan cari kemana-mana. Rasul Paulus bilang, kamu boleh punya banyak pengajar, tapi kamu gak punya banyak bapak. Aku yang menjadi bapamu. Dia berani ngomong sama Timotius. Belajar bisa sama siapa aja, tapi identitas dari bapak. Terus bagaimana kita bisa keluar? Kita bisa pulih dari situ. Tujuannya apa? Tujuan pemuridan untuk dilanjutkan kembali, supaya apa yang dia terima daripada kita, dia harus melakukan pada orang lain. Saudara ngerti? Apa yang saya ngajarkan kepada dia, dia juga harus membawa ini kepada orang lain, dan terus menerus, dan bergenerasi. Bayangin, kalau dimulai dari kita aja bermasalah, gimana ke bawahnya? Nah, itu sangat penting loh. Jadi bagaimana kita harus benerin hati kita. Jangan takut. Rasa kesel, rasa marah, rasa gagal, rasa kecewa itu ada, tapi jangan digede-gedein. Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Yang penting kita mau belajar. Ada amin. Jadi hanya melalui pemuritan lah gereja bisa berlanjut terus menerus. Saudara tanpa dimuridkan, saudara nggak akan jadi. Hanya murid-murid Yesus yang melanjutkan. Jadi kita ini, setiap kita adalah murid Kristus. Bilang sama kiri kanan, saya adalah murid Kristus. Amin. Tapi saya butuh orang memuridkan saya. Ada amin. Nggak ada kita bisa jalan sendiri. Sehebat apapun, sekuat apapun, di hadapan Tuhan kita nggak boleh kuat. Kalau kita merasa kita kuat, di situ Tuhan nggak bisa bekerja. Justru kita sadar kelemahan kita. Setiap kita punya kelemahan, sehingga kasih karunia itu bisa melimpah di dalam diri kita. Ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Markus 3 ayat 13-15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan memberikannya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 itu udah tahu murid-muridnya. Jadi Yesus memilih mereka, memanggil mereka, memberikan mereka otoritas.
Tuhan telah memanggil setiap kita dan memberikan otoritas kepada setiap kita. Apakah kita mau pakai otoritas untuk pergi? Itu pilihan ada di kita. Coba renungkan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu sepanjang tahun ini? Apa yang kamu alami? Kebaikan Tuhan, apa yang kau terima? Jadi yang pertama, setia sama panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita, kita setia. Ada amin? Kita setia. Ketika saya disuruh saya memimpin, saya juga nggak mau. Tetapi karena saya mau belajar taat, saya setia aja. Maka kasih karunia itu bekerja. Rasa takut ada, rasa nggak mampu itu ada. Ada amin? Rasa nggak mampu, rasa takut. Rasa dihakimi lagi, pasti ada. Rasa ditolak ada. Semuanya itu ada. Tapi satu hal, karena otoritas yang suruh, bagian saya ikutin, saya lakukan. Itu namanya setia sama otoritas. Taat. Nah, begitu juga dengan panggilan. Terus kedua apa? Memberitakan Injil. Beritakan Injil itu siapa? Kita, setiap kita adalah murid-muridnya. Kenapa kita bisa sembuh? Karena kita memberitakan Injil. Ketika kita lagi bicara Injil, ada satu kuasa yang dilepaskan, orang itu dipulihkan, kita dipulihkan. Berkatnya itu pertama turun dari kita dan mengalir ke orang itu. Pengurapan itu bekerja atas diri kita dan turun ke orang itu. Maka sering-seringlah berdoa kalau mau sehat. Saudara mau sukses, ngomong kata-kata yang benar. Kalau pikiran kita bermasalah, hidup kita bermasalah. Ingat, otoritas sudah diberikan kepada kita. Tuhan nggak pernah mengambilnya. Sadar akan kebaikan Tuhan. Amin. Apa sih yang membuat kita bisa bertumbuh? Apa sih ciri-ciri seorang murid? Seorang murid adalah pertama, rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang bisa diajar. Walaupun kadang lagi marah nggak bisa diajar, nggak apa-apa, tunggu aja dia marahnya reda. Entah butuh sebulan, 2 bulan, setahun, biarin aja. Tapi yang penting mau diajar. Mau diajar, kedua, dia harus apa? Jujur. Jangan everything oke, padahal nggak oke. Ini diulang-ulang ya. Baik-baik aja, lihat mukamu aja udah nggak baik kok. Betul nggak? Yang ketiga, bisa cerita apa adanya. Saya disakiti lebih. Saya merasa saya ditolak, merasa nggak diperhatikan. Jangan dimarahin. Kamu ini, kalau dulu mas saya habisin tuh. Kurang ajar ini orang. Sekarang, apa lagi? Oke. Oh, terus gimana? Oke, sorry ya. Selesai. Halo. Kasih itu menutupi banyak dosa, banyak kesalahan. Kalau mau pakai hukum pengajarannya, lu yang datang bukan gue yang datang. Kamu udah gede. Harusnya saya marahin itu. Tapi nggak saya lakukan itu. Kita harus bertumbuh. Ada amin. Kalau kita nggak bertumbuh, kita jadi pemimpin yang otoriter. Kita harus bertumbuh. Semua area. Makanya kenapa kita bisa bertumbuh? Kita harus dituntun roh. Biarkan hidup kita berjalan dituntun oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu yang udah kalau bisa selesaikan aja. Tapi kadang-kadang Roh Kudus bilang jangan, ikutin. Ingat, apa yang kamu ngerti, apa yang Tuhan katakan, kamu lakukan itu. Itu namanya ketaatan.
kesetiaan kita sama Tuhan. Itu yang nomor 4. Setia. Setia sama panggilan Tuhan. Setia apa kata firman. Lakukan. Apa yang kamu ngerti kamu lakukan. Hidup ini yang jadi masalah yaitu ketika kita mengerti dan kita tidak melakukan. Saudara paham? Kalau saudara mengerti, saudara tahu nih, lakukan. Kamu hanya bisa melakukan apa yang kamu ngerti. Saya kasih contoh. Kalau kita pulang ke rumah, kita tahu dong baju kita mau gantung di mana. Lakukan. Sepatu mau taruh di mana? Lakukan. Kalau saudara nggak pada tempatnya, berarti saudara ngerti nggak sih rak sepatu itu di mana? Bukan di atas ranjang. Berarti kita nggak lakukan. Kadang-kadang kita suka begitu kan? Kita nggak taat loh. Saya kalau buka baju, saya juga udah tahu ada keranjang. Saya buka, saya dari jauh, putar-putar, saya lempar. Anak saya, papi kok begitu? Iya, masih suka dengan yang lama. Kayaknya puas gitu loh kalau nggak masuk. Di kantor juga sama, tempat sampah saya taruh agak jauh, saya gulung kertas, saya lemparin. Itu kebiasaan. Padahal tahu. Nah, tapi nggak bisa lakukan. Halo, ada nggak dalam hidup saudara? Haleluya, sama kita. Amin. Hari ini saudara menguatkan saya. Saya pikir saya lemah. Jadi bagaimana dalam hidup kita bisa sukses di dalam penginjilan, dalam pemuritan. Yang pertama, kita harus menolong orang untuk mengikuti Yesus. Bahwa orang ini ikut Yesus. Seperti aku mengikuti Kristus, kamu ikut saya untuk mengikuti Kristus, bukan ikut saya. Ajarin dia bagaimana berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tapi memang dia ikut kita bawa dia kepada Tuhan, nolongin dia. Terus saudara harus membangun hubungan. Tanpa hubungan nggak bisa diajar. Coba kamu ngomong sama orang yang baru lewat, kamu ngajarin dia. Yang nggak kenal kamu mau ngajarin dia. Yang kenal aja belum tentu mau dengar. Halo, saya pikir ngajar itu gampang. Tiap hari, tiap minggu, gereja pengajarannya banyak. Muak. Kenapa? Karena kalau kita nggak membukakan hati kita, kalau kita punya hati sekecil ini, ya kita tampungnya segini. Kalau hati kita mulai diperluas, diperlebar, tampungnya akan gede. Semakin diperluas, kita menampung banyak orang. Seberapa hatimu, selebar itulah kekuatan kamu untuk menampungnya. Jadi kita harus memperlebar kapasitas kita, itu hati kita, bukan ini kita. Intelek, Tuhan nggak pakai orang pintar. Tuhan tidak pernah pakai orang pintar. Tuhan pakai orang benar. Kalau kamu mau berpendidikan tapi tidak berkarakter, Tuhan nggak pakai. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat titelmu. Ada amin. Jadi nolong orang itu, bangun hubungan lewat satu komunitas. Gereja ada komunitasnya namanya Komsel. Kalau saudara nggak masuk di dalam Komsel, saudara siapa? Kalau saudara gereja sel, saudara nggak masuk di dalam Komsel, saudara siapa? Jawab sendiri. Terus kalau saudara ada apa-apa, kok apa pendetanya nggak datang, ngomong lu siapa? Kalau juga nggak tahu. Halo, betul nggak? Nah, kalau kita nggak buka komunikasi, nggak buka komunitas, emang siapa yang tahu lagi sakit? Hanya Tuhan yang tahu.
Terus yang kedua, berkomitmen untuk melakukan apa? Amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa murid itu penjangkauan. Itulah kekuatan kita. Kita dipulihkan, kita dikuatkan. Wah, ternyata saya sakit hati, dia lebih sakit lagi ya. Banyak orang yang seperti saya ya. Itu akan memberikan kita kekuatan. Orang yang melayani itu adalah orang yang sehat. Jadi kesehatan rohani kita tergantung hidup kamu melayani apa enggak. Hidup kita tuh memberi, gak pernah mengambil. Kita memberikan kehidupan Allah, nafas Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Makanya kita pergi untuk memberi yang terbaik. Untuk apa? Untuk Tuhan. Ketika saya pergi, saya melayani, saya bukan melayani manusia, tapi saya melayani Tuhan. Itu harus kita pegang. Kalau kita masih nggak sadar, akhirnya kita melayani, kita kecewa. Karena kita nggak dewasa. Kita belajar dewasa. Amin. Jadi tahun depan, janganlah cerita kecewa lagi. Saudara nggak bosan? Saya dengarnya agak bosan. Kecewa sama ini, kecewa sama itu. Udah selesaikan. Kecewa sama masuk, bro, lu ngomong apa? Gua marah loh, lu ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa. Habis itu beres. Jangan ngomong, mas bro, kemarin nggak tahu kamu nih. Panjang kali. Ini kalau lagi kecewa sama dia, nular nih, kena tepak saya dia, tewas. Kita jadi berkat apa jadi kutuk? Terus kalau saya ngomong ke sini, saya jadi apa? Sadar nggak? Iblis pakai loh. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum yang setiap saat. Kita harus sadar. Amin. Kita semua ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Tapi kita harus sadar. Jangan tambahkan lagi masalah. Amin. Jangan tambahkan lagi masalah, selesaikan masalah. Itu sebenarnya kalau ada yang ngomong nih, oh si ini begini, stop. Sehingga apa? Iblis nggak punya kesempatan. Berani berkata tidak sama yang nggak benar. Itulah kebenaran. Ada amin? Berani saudara? Apa dengerin terus cuek lagi? Kayak sales, dapat info, sampaikan. Saudara merusak pekerjaan Tuhan. Saudara merusak rumah Tuhan. Ada amin. Kita harus singkirkan itu. Bawa ke komsel, dimuridkan. Terus saudara baru lihat orang ini nih bisa terbuka sama kita. Dia mau bayar harga kayak kita, baru kita bawa pribadi lagi untuk berjalan bersama kita. Itu ditingkatkan. Ada amin? Ditingkatkan. Wah, dia ini orangnya enak kalau diajak mau, gak banyak alasan, ya kan? Mau bayar harga, mau pikul bersama. Kita ngomong sama dia, kamu mau nggak mengambil tongkat estafet? Itu namanya murid. Itu namanya murid. Tapi berat. Saudara harus korbankan waktu, korbankan perasaan, korbankan segala hal. Itu ikut Tuhan yang sebenarnya. Apa yang kita bisa belajar dari pemurid kita? Muridlah yang diprioritaskan. Yesus selalu memprioritaskan 12 itu. Yesus tidak tertarik dengan orang banyak. Mereka yang setiap hari berkumpul bersama Tuhan, dan itu bisa gagal satu jadi pengkhianat.
Jadi kalau hidup kita gagal, kita harus lihat Tuhan, Tuhan aja gagal. Kita nggak boleh merasa down. Ada amin. Jadi yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan. Kalau kita membangun hubungan terus, apa yang dia dapat? Ketika dia ikut saya, dia akan dapat impartasi nilai. Nilai-nilai yang saya akan tanamkan. Orang tua yang menanamkan nilai kan? Betul nggak? Kita sebagai pemurid, kita menanamkan nilai. Kalau dia punya nilai yang di luar salah, kita harus benerin. Kedua, impartasi kehidupan. Hidupnya nggak bisa begini loh. Kalau ngomong nggak boleh begitu. Kalau ada orang ngomongin kamu, benar nggak dia? Kalau nggak benar, hadapi dengan tegas. Itu identitas. Jadi kita mengimpartasikan kehidupan. Hidup saya bukan cuma ngomong tok, tapi dia bisa lihat apa yang saya ngomong itu ada buahnya. Dia bisa melihat dan dia bisa berjalan dengan saya ketika saya melakukan pelayanan. Dia akan lihat bagaimana orang dilayani, bagaimana orang respon dengan kita. Ketika dia berjalan, saya akan tanya, kamu dapat apa? Itu akan lebih dalam. Yang ketiga adalah pengurapannya, transfer. Barang siapa melayani Nabi, dia mendapatkan upah Nabi. Spirit itu transfer. Negatif, positif sama aja. Ingat, ketika Daud mau ditangkap sama Saul, dia bersama dengan Samuel, anak buahnya datang, mereka mendapatkan urapan itu. Semua orang datang kepenuhan roh. Makanya kita bilang, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Saudara baca, di situ impartasi, pengurapan itu bekerja, auranya itu bekerja, kuasa itu bekerja, sehingga gak usah susah-susah. Elia sama Elisa, 40 orang rombongan nabi itu tanya, bosmu mau diangkat ke surga, lu tahu nggak? Apa dia jawab? Gua juga tahu, diam lu. Lah kacung lu, kacung. Cuma mungkin ngintilin doang. Tiba-tiba dia kok kayak nabi, dia tahu. Siapa yang ngasih tahu? Sorry, bisa paham? Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Pengurapan itu bekerja ketika engkau haus, engkau setia sama Tuhan, engkau setia sama pemimpinmu, itu transfer spiritnya. Makanya hati-hati kumpul dengan orang. Yang golonganmu yang kamu kumpul itu siapa? Itu nanti kamu mirip seperti itu. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ini yang Tuhan pesankan kepada kita. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling apa? Mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Siapa yang murid di sini? Siapa yang murid Tuhan? Kita harus saling mengasihi. Ada amin. Setiap kita harus saling mengasihi. Itulah kasih. Ada amin. Susah? Susah prakteknya. Tapi apa? Bisa. Amin.